Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi Pak Kiai sudah semangat sekali, saya baca pantun dulu. Pergi ke pasar membeli kurma manis dari tanah Yaman. Kita peringati nuzulul Quran bersama, jadikan Al-Quran pedoman kehidupan. Yang sungguh saya hormati Ketua Umum DPP PUAP DKI Jakarta, Kiai Haji Muhammad Lutfi Jawawi, para habaib, para kiai yang hadir, para ulama, Kiai Haji Munawir Asli, penceramah Profesor Dr. Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kaf, para ulama habaib yang saya hormati, Habib Abdullah bin Hussein Alatas, Habib Hussein bin Jafar Al-Hadad, Habib Hussein Koften, para staf khusus yang hadir, asisten Kesra, para wali kota, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat bersama-sama acara buka puasa bersama sekaligus peringatan malam Nuzulul Quran. Urusan Nuzulul Qurannya saya nggak berani karena depan ulama, depan habaib. Apalagi tadi pidato utamanya Kiai Lutfi Jawawi, nggak ada Nuzulul Qurannya. Yang ada gimana kantor ini menjadi lebih baik, bagaimana PPSU mendapatkan kehormatan dan juga anak-anak jalanan yang ada di Blok M. Dan saya akan masuk di situ, Kiai. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang pertama karena hadir banyak PPSU, saya adalah orang yang pertama merubah pergub syarat PPSU yang dulu SLTA sekarang menjadi SD saja cukup. Kenapa itu saya lakukan? Karena untuk saudara-saudara kita yang kemudian menjadi PPSU ini, saya yakin semua yang dibutuhkan bukan baca tulisnya, tapi kesungguhannya untuk bekerja bagi Jakarta. Dan saya merasakan, mendapatkan hadir di tempat ini mata-mata yang penuh harapan, dan ini mudah-mudahan mungkin ada sebagian yang baru, termasuk yang tadi membacakan ayat suci Al-Quran. Sehingga dengan demikian saya menaruh harapan masa depan Jakarta, salah satunya adalah anak-anak PPSU ini bekerja dengan sungguh-sungguh. Kalau saya hari ini mendapatkan kesempatan bisa hadir di tempat ini, Pak Kiai, para habaib, para ulama, saudara-saudara sekalian, saya bersyukur. Saya betul-betul ingin merubah yang mendasar di Jakarta. Beberapa hal akan saya lakukan. Salah satunya adalah saya pengen kembali MTQ itu tidak lagi langsung pada tingkat provinsi, tapi kita mulai dari tingkat RT RW di kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, dan nanti ke provinsi. Kalau itu dilakukan, makin banyak anak-anak yang betul-betul berkeinginan untuk membaca Al-Quran dengan baik. Kemarin saya membuka lomba beduk di Taman Ismail Marzuki. Saya minta juga dimulai dari kecamatan ke bawah, kelurahan ke bawah, RT RW. Tujuannya untuk apa? Makin banyak orang memakmurkan masjid. Karena dulu saya salah satunya, Pak Kiai, hobi saya adalah, saya kalau dilombakan juga berani. Pejabat yang mukul beduk bagus atau enggak, pasti saya salah satu pemenangnya. Dan kemarin saya buktikan, saya di depan Pak Ali, ada Pak Ali, ada para wali kota dan sebagainya. Mukul beduk saya bukan mukul beduk asal mukul. Sampai Mas Gilang Ramadan dan Eki Soekarno menyampaikan, dari mana Pak Gubernur belajar mukul beduknya? Kalau nggak tinggal di musola, madrasah, pesantren, nggak mungkin. Nggak mungkin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sehingga dengan demikian saya berkeinginan betul untuk MTQ, pukul beduk, betul-betul menjadi salah satu yang membuat silaturahmi di bawah ini orang makin akrab, makin dekat, menjaga syiar agama kita. Yang berikutnya, saya sudah sampaikan kepada jajaran Balai Kota, pada bulan Juni nanti saya ingin ada yang namanya haul
ulama-ulama besar Betawi. Yang menyelenggarakan adalah Balai Kota, diadakan di Monas. Ulamanya siapa saja silahkan, para habaib, para ulama yang akan menyampaikan. Kita akan adakan di Monas, dan itu akan membuat kehidupan, kerukuman, keberagaman kita, keagamaan kita itu akan menjadi semakin baik. Karena apa? Salah satunya adalah kita menghormati ulama-ulama yang sudah berjasa bagi kita semuanya, termasuk tentunya para pahlawan Betawi, Husni Tamrin dan sebagainya. Itulah yang ingin saya lakukan, dan itu kalau bisa dilakukan saudara-saudara sekalian, maka ini akan memberi warna keagamaan yang berbeda. Rahmatan lil alamin itu akan terjadi bukan hanya di mulut, tetapi di lapangan, dalam kehidupan keseharian. Maka saya begitu sejak Mas Anies, gubernur-gubernur setelahnya kan tidak mengizinkan sholawatan di Monas. Saya mengizinkan, bahkan yang namanya Jackmania saya izinkan, bahkan saya dorong untuk sholawatan di Monas. Kenapa itu saya lakukan? Karena agar semua orang mempunyai kesempatan untuk berinteraksi bersama-sama, belajar agama bersama-sama, siar agama bersama-sama, dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Karena saya diundang di tempat ini, saya nggak ngomong agama. Kalau agama pasti Kiai Zawawi jauh lebih paten lah. Tapi saya mau bicara tentang kantor ini. Begitu saya diajak masuk, beliau menyampaikan ini bocor, itu toiletnya. Sebagai gubernur nggak usah ngomong panjang-panjang, udah ngerti maksudnya. Jadi yang paling utama saya diminta untuk memberikan sambutan adalah itu. Kalau siar agamanya udahlah, di sini ada habaib, ada Kiai Munawir Asli, yang pasti udah kelotokan semua. Tapi urusan mengatur pemerintahan, pasti saya lebih pengalaman dari beliau-beliau. Tetapi apapun hubungan antara umaro dan ulama itu harus sejalan, segaris, bersama-sama, rukun, dan saling memahami, saling mengerti. Apalagi beliau menyampaikan tadi, sejak tahun sudah 5-6 tahun nggak pernah direnovasi. Pak Ali kalau dengar pasti terenyuh Pak Ali. Jadi ada Pak Ali, ada Pak Fajar, kalau nggak terenyuh kebangetan lah. Masa gubernurnya harus turun tangan sendiri? Kalau enggak nanti saya turun tangan sendiri Pak. Jadi saya akan meminta untuk jajaran Balai Kota benar-benar, karena apapun fuhab, bukan karena dekat dengan saya atau mendukung saya, bukan itu. Karena sebagai gubernur saya sudah mengatakan, bagi siapapun orang yang mendukung maupun tidak mendukung, pasti akan saya perlakukan sama, termasuk di Balai Kota. Dan pejabat di Balai Kota itu banyak yang betul-betul saya perlakukan sama. Maka dengan demikian saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya akan meminta untuk Balai Kota memperbaiki tempat ini supaya ini betul-betul menjadi rumah untuk syiar agama kita, di mana para ulama, para habaib, para kiai bisa bersama-sama di tempat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.